Halo YouTube, assalamualaikum, ketemu lagi. Hari ini saya ini memanggul alat setek lele. Hari ini kami akan memberikan tutorial tentang peralatan untuk mancing lele tanpa umpan. Kita akan bahas tuntas alat yang diperlukan. Tapi sebelumnya kami mohon maaf pada para sifu, para master. Bukan berarti para master setek mancing ya, bukan berarti kami menggurui atau bagaimana, bukan berarti kami sok tahu atau bagaimana, tapi ini sifatnya hanya sekedar informasi aja, sepengetahuan kami, dan mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil sisi positifnya dari tukang setek. Oke sob, kita akan membahas ini peralatan ini apa saja yang biasa digunakan untuk mencari lele di kolam harian untuk setekan atau tanpa umpan, mancing lele tanpa umpan. Apakah bisa? Wah, di sini banyak sob, tukang setek itu banyak di kolam-kolam harian, itu banyak tukang seteknya. Kenapa demikian ya? Karena secara omset lebih banyak hasilnya setek daripada pakai umpan. Jadi kalau sudah terbiasa setek malah lebih enak. Hasilnya lebih banyak karena nggak perlu pakai umpan, tinggal bacok sana bacok sini gitu loh. Atau juga mungkin para angler itu kan kalau pertama kali lele ditabur itu memang pakai umpan, tapi kalau sudah agak sulit makan baru disetek. Nah, biasanya seperti itu, term condition. Kondisinya seperti itu. Kita bahas yuk. Tapi jangan lupa ya sob, subscribe, like, dan komen untuk kita, supaya kita semangat dalam membuat konten. Oke, kita bahas ini alatnya apa saja, bagaimana cara mainnya ya. Oke, kita bahas. Sip. Oke, dimulai dari peralatannya ya sob, terus kemudian fungsi dan fungsinya seperti apa gitu ya. Untuk sticknya biasanya pada menggunakan ya segala macam stick boleh lah, yang penting bisa digunakan. Kalau ini kan stick golf ya, stick golf. Terus kemudian senarnya senar yang kaku sob, enggak senar murah sebenarnya, senar murahan yang kaku, enggak yang lemes ya. Ukuran ya 18-23 tergantung jenis lelenya, jenis ukuran lele yang di kolamnya. Kemudian pelampung, nah ini kuncinya, ini pelampung kecil sekali ini sob, pelampung kecil. Terus kemudian di atasnya pakai tanduk nih sob, nah pakai tanduk, di atasnya pakai tanduk. Kemudian relnya rel kayu yang besar itu sob, murah, paling berapa, 5.000 atau berapa itu. Nah, yang biasa lazim digunakan ini teman-teman saya tekan. Lalu kita bahas fungsi-fungsinya gimana sih, kok alatnya seperti ini, enggak seperti biasa, enggak umum gitu loh, enggak umum pakai kayak gini, terus pelampungnya kecil, sana tanduk dan sebagainya. Kita bahas ya sob. Oke, kita bahas. Yang pertama rel dulu. Ini bukan rel sih sebenarnya. Rel ini kenapa kok pakai menggunakan ini? Nah, tujuannya itu supaya senar nggak keriting sob. Jadi ini kan besar ya, diameter besar. Tujuannya senarnya itu nggak keriting, kena gulungan itu loh, kena gulungan rel itu loh. Jadi pakainya kayak gini. Supaya nggak keriting pakai kayak gini tuh tujuannya. Dan juga lebih mudah sih sebenarnya. Kalau memang sudah terbiasa malah lebih enak, nggak gampang ruwet. Kemudian senar ya, langsung ke senar. Kenapa kok pakai senar yang kaku sob, nggak lembut? Nggak lembut karena gini sob, lele itu ini kan setek ya, tujuannya untuk mancing tanpa umpan. Jadi ketika lele di sini, ini lele ya, ini lele, terus kemudian senarnya di atas gitu, ini lele nabrak senar tush gitu kan, langsung diangkat, itu enggak kendor anunya apa, senarnya itu enggak kendor, artinya masih kenceng gitu loh, enggak kendor, tes gitu langsung kena. Tujuannya itu jadi enggak pakai senar yang memes, tapi senar kaku. Semi kaku lah, enggak terlalu, sudah ukurannya juga kecil, sebisa mungkin kecil, tapi karena ya lihat kondisi lelenya, kalau lelenya besar ya 0,23 lah,
paling gede itu nek sepengetahuan saya ya, supaya lelenya nggak lihat senar. Walaupun mungkin mata lele itu nggak fungsi ya. Intinya nggak gitu kelihatan lah, itu senar sama rel. Oke, lalu lanjut tanduk ini sob, ini juga opsional sih ya. Opsionalnya kenapa? Karena tanduk itu ya gunanya supaya nggak gesekan, senar nggak gesekan terlalu dengan ininya, kolongannya ini pakai tanduk. Opsional juga sih, boleh pakai tanduk, boleh pakai enggak. Cuma tanduk ini fungsinya ya supaya nggak keriting, senar nggak cepet keriting. Ini tanduk ini fungsinya gitu untuk tanduknya. Terus kemudian pelambung sob, pelambung kenapa kok kecil? Ya itu tadi, ketika senar ditabrak lele itu ini kan bergerak sob. Kalau pelambungnya besar ya otomatis nggak ini goyangnya nggak gitu kelihatan. Kalau kecil ketabrak senggol dikit aja, kesenggol senar, kesenggol lele sedikit aja, dis gitu kan, ini bergerak sob, langsung diangkat kan gitu. Makanya sebisa mungkin pelambungnya sekecil mungkin gitu kan, sekecil mungkin, seringan mungkin, supaya kalau kena senggolan lele senarnya ini bergerak gitu sob. Kelihatannya teori mudah tapi prakteknya sulit. Gitu, langsung ke intinya. Saya tadi di depan lupa, intinya itu di sini sob. Intinya ya, sebentar ya, intinya. Oke sob, intinya di sini sob, sebentar ya, saya fokuskan dulu. Oke, intinya di mata kail ya. Intinya di mata kail. Seberapa besar ukuran mata kail? Semakin besar semakin bagus sob, tergantung kolamnya. Kolam hariannya mengizinkan untuk ukuran nomor berapa. Biasanya ya nomor 13 standar ya, biasanya itu sampai 15 biasanya kolam itu memperbolehkan. Kemudian intinya ini loh sob, di sini lah, ini loh, intinya di sini ini. Setek itu atau main tanpa umpan itu kuncinya di timbal. Timbal atau pemberatnya itu dikasihkan di mata kail. Ini kan ini timbal sob, ini timbal dikasihkan di mata kail, kemudian ditali. Nah ini ditali. Jadi tidak di sini, tidak di sini, tidak seperti biasanya lah. Kenapa demikian? Kita bahas ya. Kenapa demikian? Karena gini sob. Lepas lele itu kalau nabrak senar ya, kalau nabrak senar tes gitu, kalau timbalnya di sini nanti ini ini di jempol saya ini ya, timbalnya nanti ketabrak di atasnya, nabrak di atasnya atas gitu. Ini main dasaran kan, nabrak di atasnya atas gitu. Kalau ini diangkat tuh gitu, ini nah ini loh sob, nah begini, jadi enggak kemungkinan kena tipis. Jadi makanya timbalnya di sini, makanya timbalnya di mata kail. Jadi kalau ketabrak di nabrak di jempol saya ini ya, push itu nabrak, langsung ditarik tak gitu kan, mata kailnya kena ke lelenya. Ilmu single baca ini, ilmu haram ini sebenarnya. Kayak gitu. Sebenarnya saya paling nggak suka ini, tapi ya karena ini tuntutan dari teman-teman pengen bahas ini ya kita bahas. Gitu ya sob. Berarti intinya di sini sob, intinya di timbal, timbalnya di mata kail, nggak perlu pakai umpan, pokoknya langsung mancing di kolam. Kesenggol senar bacok langsung, kesenggol senar bacok langsung gitu, cuk 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 gitu ya. Tapi nanti sensasi tarikannya luar biasa sob. Karena kenapa? Nggak kena mulut, kena buntut, kena badan gitu, tarikannya luar biasa gitu. Kurang lebih setingan itu seperti ini sob, settingan mancing lele tanpa umpan kita belajar ya, kayak gini nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya sob. Kami sebenarnya tidak menganjurkan jadi tukang setek, tapi ya inilah ke kolam lele. Di sini kan banyak kolam lele harian ya. Harian itu kan memperbolehkan pakai umpan boleh, nggak pakai umpan boleh. Kadang juga ada yang kolam khusus tidak pakai umpan, itu ada juga di daerah kami dan rame. Kelebihannya yang pasti kalau untuk mancing harian di kolam itu memang kalau kolamnya kecil ya,
itu lebih banyak dapat kayak gini, itu kemungkinan lebih banyak. Tapi minusnya juga ada, kita harus fokus ke pelampung ya. Mata itu harus benar-benar melihat pelampung, itu minusnya itu. Jadi kita sepaneng dengan pelampung. Ketika pelampung bergerak bacok, pelampung bergerak bacok. Oke, demikian sob, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, keringatan ya. Oke, lanjut.